Oke, balik lagi bersama Kak Yuni di pembahasan SNBT 2025 untuk pengetahuan kuantitatif hari ketiga. Yuk, kita simak. Jika akar D sama dengan 10 kali 3/5, nilai D sama dengan, nah ini bisa dicoret. Dapat 2, berarti akar D-nya adalah 6. Maka D-nya itu tinggal dikuadratin. Berarti 6 kuadrat, D-nya 36. Nah, yang di hari pertama juga ada soal yang seperti ini. Sama banget tipenya, Kakak tuliskan ya. Jika, katanya, 4 dibagi setengah sama dengan akar T. Nilai T sama dengan, ikuti aturan PEMDAS pokoknya ya. Nah, PEMDAS itu berarti dalam kurung, gitu ya, eksponen, perkalian, pembagian, tambah atau kurang. Nah, maka untuk soal yang pertama, baik di hari pertama maupun hari ketiga, sama aja konsepnya. Berarti ini bagi dulu nih, bagi dengan setengah. Kalau bagi dengan pecahan kan 4 kali 2/1 sama dengan akar T. Berarti gimana? Berarti kita punya 8 sama dengan akar T. T-nya adalah 64 karena dipangkatin 2. 8 kali 8, 64. Udah gitu. Nomor berikutnya. Ada titik P yaitu min 1,5 terletak pada grafik fungsi fx ax kuadrat tambah x tambah 3. Nilai A sama dengan, nah ada 3 kunci untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kalau ada kata memotong, kemudian menyinggung sama melalui, nah itu artinya bisa disubstitusikan. Nah, atau kalimat yang sinonimnya dari 3 kata ini. Misal melalui itu sinonimnya terletak, maka terletak juga bisa disubstitusikan. Artinya apa? Yang disubstitusikan itu apa, Kak? Jadi min 1 ini sebagai X, si 5 ini sebagai Y. Nah, ingat fx itu sama aja dengan Y, maka Y-nya ganti dengan 5, kemudian ax kuadrat, x-nya ganti dengan min 1. Karena kalau terletak, titik itu dilalui fungsi tersebut. Artinya ada titik tersebut yang memenuhi fungsinya. Maka bisa disubstitusikan. Ditambah min 1, ditambah 3. 5 sama dengan min 1 kuadrat. Berarti kan 1 ya. Jadi A dikurangi 1 ditambah 3. Min 1 tambah 3. Berarti hutang 1 dibayar 3. Berarti kan 2 ya. Plus 2 gitu ya. Nah, berarti A-nya gimana? A-nya tinggal dapat 5 kurang 2. Berarti A-nya 3. Udah gitu aja. Nah, berikutnya ada 8 bilangan yaitu 2, 8, 1, 5, 3, 4, 9, 7. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika A, B, dan C berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ke 1, 2, 3 setelah diurutkan, maka gitu ya, A plus B kali C adalah, berarti diurutin dulu nilainya dari yang terkecil hingga terbesar. Berarti kan ini 1, 2, habis itu 3, habis itu 4, habis itu 5, habis itu 7 karena nggak ada 6, habis itu 8, habis itu 9. Nah, ini posisi 1, 2, 3 berturut-turut. Berarti ini A, ini B, ini C. Pertanyaannya adalah A tambah B kali C. Berarti A-nya 1 ditambah B kali C, 2 kali 3. Berarti 6 tambah 1. Jadi jawabannya 7. Berikutnya mencari banyaknya segitiga. Kalau di hari pertama dan hari kedua itu mencari banyaknya persegi. Kalau di hari ketiga segitiga. Nah, hari berikutnya ya bisa jadi bangun yang lainnya ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Banyaknya segitiga pada bangun datar di atas. Di bawah ya, bukan di atas, salah gambarnya. Gambarnya harusnya di atas, nggak apa-apa. Adalah, nah, yang pertama, kalau kita kasih nomor dulu biar lebih memudahkan. Nah, misalnya ini 1, gitu ya. 2, 3, 4. Jadi yang segitiga dulu yang diisi. Baru ke sini 5, 6, 7, gitu ya. Kemudian 8, 9, 10. Nah, sekarang kita mulai dari segitiga yang kecil dulu. Segitiga untuk satu segitiga kecil, satu angka. Satu angka itu berarti yang mana aja? Berarti posisinya adalah 1, 2, 3, 4. Satu angka tuh maksudnya angkanya kan untuk satu segitiga untuk satu angka diisinya. Maka dapat 1. Nah, berikutnya kalau yang 2 angka nggak mungkin, ya. Berarti minimal 3 angka yang untuk segitiga berikutnya. Kenapa 3 angka? Misal nih, kita ambilnya adalah 2, 5, 1. Ini kan membentuk bukan membentuk 3 segitiga, membentuk segitiga dari 3 angka. Nah, kayak gitu. Nah, artinya di sini ada berapa? Baru ada 1 nih. Kemudian mana lagi yang bisa 3? Ini. Ya, ada 2. Terus mana lagi yang bisa? Ini. Ada 3. Udah. Untuk 3 angka ada 3. Nah, berikutnya untuk
kategori yang berikutnya, 4 bisa nggak? Nggak bisa. Minimal berapa? Segini nih. Berarti berapa itu tuh? Ada 6 nomor, 6 angka. Minimal ada 6 angka. Berarti 6 angka ada berapa? Ada 2. Kenapa 2? Nah, dari yang ini sama yang ini nih. Nah, terakhir, segitiga yang besar. Segitiga besar. Ada 1 yang paling besar semuanya. Berarti plus, jumlahin 1 tambah 3. Kok 1 ya? Yang satu angka tuh ada 4. Kan itu coretannya ada 4, sorry. Berarti 4, 3, 2, 1. Berarti dijumlahin. Berarti ada 10. Udah deh jawabannya 10. Berikutnya tentang fungsi, tapi fungsinya punya definisi tersendiri. Kalau ada definisi-definisi tersendiri, kita ikutin informasi yang di soal. Karena di sini ada kurungnya yang atasnya doang, akar R. Nah, dibagi menjadi 3 definisi. Kalau genap lebih dari 1, kalau genap kurang dari 1, kalau R-nya ganjil, itu beda-beda. Gitu. Nah, di sini berarti min 4. Berarti di sini min 4 itu berarti kategorinya genap 4 itu, tapi kurang dari 1 karena kan negatif ya. Berarti pakainya informasinya yang ini. Berarti gimana? Jadinya 4 min R kuadrat per 2 atau gitu ya. Karena R-nya adalah min 4 masukin. Berarti 4 min 4 kuadrat, ini ada minnya per 2. Berarti min 4 dikuadratkan itu berapa? 16. Berarti 4 kurangi 16 per 2. Kita coret-coret dapat 8. Berarti 4 kurangi 8 min 4 gitu. Nah, udah dapat nih min 4, tapi belum selesai. Kenapa? Karena di sini ini hasilnya min 4 gitu ya. Kebetulan sama ya min 4 lagi, berarti 1 dikurangi min 4. Berarti kan jadinya berapa? 5. Berarti nanti kita operasinya itu yang 5 untuk definisinya. 5 itu kategorinya ganjil, berarti yang ini. Kalau ganjil masukin informasinya adalah 1 kurangi R kuadrat per 4. Maka kita punya masukin 5-nya mengganti nilai R. 1 kurangi 5 kuadrat per 4. Nah, berarti gimana? 1 kurangi 25 per 4. Berarti kan min 24 per 4. Berarti min 6. Jadi jawabannya yang A. Nah, kita lihat. Ada kalimat berpotongan. Ingat, tadi kalau berpotongan itu bisa disubstitusikan. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, di soalnya itu dia mau apa ya katanya? Dia mau cari nilai A. Oke. Karena dia berpotongan di 2 titik berbeda, di titik D dan C, artinya apa? Mau si garis, mau si fungsi, si titik tersebut bisa disubstitusikan. Nah, karena di sini yang ada angkanya adalah yang D, kita substitusikan D-nya ke fungsi maupun ke garis. Dengan apa? Dengan ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, berarti kita masukin ke salah satu dulu nih. Kan ini ada GX sama dengan X kuadrat min 20. Berarti GX itu sebagai Y-nya, berarti T sama dengan gitu ya, X kuadrat, berarti min 5 dikuadratkan, dikurangi 20. Min 5 dikuadratkan itu 25, dikurangi 20. Berarti dapat berapa? Berarti dapat 5 untuk P-nya. Nah, sekarang berikutnya masukin juga ke si AX min 2Y plus 30 sama dengan 0. Dengan X-nya adalah min 5. Nah, untuk Y-nya adalah T. Berarti kan ini tuh sebenarnya ya A min 5 gitu ya. Dikurangi 2T gitu kan. Tambah 30 sama dengan 0. Tapi karena T-nya udah tahu 5. Berarti A min 5 dikurangi 2 kali 5 plus 30 sama dengan 0. Berarti min 5A ditambah. Dikurangi 10 ditambah 30 sama dengan 0. Berarti 5A. Berarti 30 kurangi 10, 20. Berarti A-nya gimana? 20 per 5. Maka kita punya A-nya itu 4. Udah deh, jawabannya yang C. Masih informasi yang sama nih, lihat. Masih si GX, X kuadrat kurangi 20, garisnya X min 2Y plus 30 sama dengan 0, berpotongannya masih ada, dan seterusnya. Tapi yang ditanya adalah gradien garis K. Ini kan nyari gradien garis K sama dengan bla bla bla. Nah, karena A-nya sudah diketahui 4X, berarti 2Y-nya tinggal ditulis, tambah 30 sama dengan 0. Ini adalah garisnya. Nah, berikutnya kita perkecil aja bentukannya. Berarti di sini jadi apa? 2X min Y, karena dibagi 2, min Y plus 15 sama dengan 0. Karena kita punya GX-nya itu Y sama dengan X kuadrat min 20, karena berpotongan, kita bisa substitusikan. Berarti di sini kita punya
X kuadrat min 20 sama dengan 2X plus 15. Berarti X kuadrat min 2X min 35. Min 35. Berarti kan kalau kita faktorkan X min 7 sama X plus 5. Karena dikaliin harus min 35, dijumlahin harus min 2. Berarti 7 dan 5. Yang minusnya 7. Berarti X-nya punya 7 atau X-nya sama dengan min 5. Nah, berikutnya min 5 tuh udah, itu tuh titik D. Ini tuh buat titik D. Titik D berarti yang ini adalah titik C-nya. Titik C. Nah, maka buat tahu nilai Y-nya ya, karena C itu P, Q dengan ininya 7. Nah, kita cari X-nya, X-nya, Y-nya. Ya udah masukin aja ke salah satu persamaan bebas. Misalkan mau masukin ke yang ini. Misalkan mau yang ini. Nah, berarti masukin X-nya 7. 2 kali 7 berapa? 14. 14 tambah 15. Berarti kita punya 29. Nah, kenapa 29 tadi ya kakak ulangi lagi. Karena Y sama dengan 2X plus 15. Di mana X-nya itu adalah 7. Berarti 2 kali 7 tambah 15. Berarti 29. Terus hubungannya apa? Kenapa mesti tahu Y-nya? Karena di sini kita mau cari gradien. Gradien itu ya rumusnya adalah delta Y per delta X. Kalau melalui dua titik. Kalau melalui persamaan garisnya bentuknya ini min A per B atau koefisien X. Tapi masalahnya ini dari dua titik. Karena K itu melalui dua titik tersebut. Nah, maka delta Y per delta X itu apa, Kak? Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Nah, siapa yang jadi Y2, Y1-nya? Bebas sebetulnya urutannya terserah. Anggap kita mau yang C-nya dulu deh. Berarti di sini kita punya 29. 29 karena Y2-nya 29 dikurangi Y1-nya berarti yang T. T itu tadi kita dapat berapa? T itu adalah 5. Berarti 29 kurangi 5. X2. X2-nya berarti 7. Dikurangi min 5. Berarti jadi positif. Positif 5. 29 kurangi 5 itu berapa? 24. 7 tambah 5 itu berapa? 12. Berarti gradiennya adalah 2. Masih informasi yang sama. Tapi yang ditanya adalah garis yang tegak lurus dengan K. Nah, artinya apa? Kalau ada suatu garis tegak lurus dengan garis lain, itu M1 kali M2-nya sama dengan min 1. Beda lagi kalau L1-nya sejajar dengan L2, maka M1-nya sama dengan M2. Kalau kalau sejajar. Tapi karena di sini tegak lurus, pakainya yang ini. Terus hubungannya apa, Kak? Nah, kan tadi kita punya M untuk garis K. M untuk garis K itu tadi adalah 2. Berarti untuk garis yang lain, ini yang tegak lurus, anggap saja nama garisnya L gitu ya. Berarti ML-nya gimana? Berarti ML-nya adalah min 1/2. Kok bisa dapat min 1/2, Kak? Masukin aja. Berarti ini 2 dikali M2 misalkan ya, min 1. Berarti M2-nya min 1/2. Kalau cara cepatnya ya, tinggal kebalikannya aja. Kalau 2 berarti kebalikannya 1/2. Tinggal dikali min. Kalau dia positif jadi negatif. Nah, tapi kalau misalkan 1/4 misalkan, tegak lurusnya berarti berapa? Balik. Tadinya 1/4 jadi 4/1, berarti 4. Kali min, jadi min 4. Gitu cara cepatnya. Kan di sini, kalau rumusnya, kalau bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, M-nya kan rumusnya min A per B. Berarti bisa dicek sebenarnya. Mana nih yang gradiennya min setengah. Tapi kalau nggak mau ngecek satu persatu, kita juga bisa pakai rumus. Rumus apa? Yaitu ketika melalui satu titik dan satu gradien. Rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M X kurangi X1. Di mana ini sebagai X1, Y1-nya titik yang dilalui. Berarti Y kurangi 1, M-nya min setengah, X dikurangi 1. Kalau nggak mau dalam pecahan, dikali 2 aja semuanya. Berarti 2Y kurang 2 sama dengan min X plus 1. Nah, berarti kita punya 2Y plus X, karena pindah ruas ya, min 3 sama dengan 0. Kan nggak ada misalkan. Kalau nggak ada nanti cari negatifnya. Tapi kalau ada ya udah itu jawabannya. Nah, maka di sini kebetulan ada nih. Itu jawabannya B. Kalau misalkan nggak ada, pengennya dalam min 2Y misalkan, berarti kaliin min. Gitu. Nah, berikutnya. Kita lihat dulu. Suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa segitiga PQR. Koordinat titik-titik sudut segitiga disajikan pada gambar. Pertanyaannya, jarak P ke SR. P ke SR itu berarti yang tegak lurus ke sini.
Artinya apa? Nyari tinggi segitiga tersebut. Nah, kalau mau nyari tinggi, itu berkaitan dengan sumbu Y. Kalau di koordinat, kita bisa abaikan sumbu X-nya. Kita hanya cari perubahan sumbu Y-nya aja. Karena berkaitan dengan atas, bawah. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan kanan, kiri, berarti kita hanya melihat sumbu X-nya. Sumbu Y-nya bisa diabaikan, kayak gitu. Nah, sekarang, kalau yang bawah, sumbu Y-nya itu, atau titik koordinat Y-nya itu, 2. Sedangkan yang atas, 10. Berarti kalau mau cari P ke S, QR, P ke QR gimana? Ya udah, tinggal 10 kurangi 2 buat tahu selisihnya. 8. Udah, jawabannya yang B. Gitu. Nah, kita lihat soalnya di sini informasinya masih sama. Pertanyaannya adalah luas daerah PQR. PQR itu adalah luas segitiga, ya. Berarti kalau luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, tingginya udah dapet. Dari P ke sini tadi dapet 10 kurangi 2, berarti 8. Jadi setengah kali 8. A-nya gimana? A itu adalah alas. Alas itu dari Q ke R. Q ke R berarti kanan kiri tadi. Kalau misalkan atas bawah lihat sumbu Y, kalau kanan kiri lihat sumbu X. Sumbu X-nya lihat di sini dari 3 ke 9. Berarti kalau nyari panjangnya gimana? 9 kurangi 3 aja, 6. Berarti kita punya di sini 6-nya kita masukin, coret-coret, dapat 4. Berarti 4 kali 6, 24. Jadi jawabannya yang E gitu. Oke, kita lihat informasinya masih sama ya. Pertanyaannya adalah tinggi prisma. Tinggi prisma itu didapatkan dari mana? Dari volume prisma. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya di soal sebelumnya udah dapet. Luas alasnya berapa tadi? 24. Tingginya nggak tahu. Itu ya, volume prismanya adalah 48. Berarti tingginya gimana? Ya udah, 48 dibagi 24. Berarti T-nya 2. Udah deh dapet yang C. Oke, itu saja untuk pembahasan pengetahuan kuantitatif untuk hari ketiga. Nanti kita berbagi ilmu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.